Gempa bumi yang menakutkan. Di mana bibitnya? Apa yang terjadi? Sulit dipercaya akhirnya naga super yang baru keluar. Ya. Peter, tunggu. Tuan, apa naga super yang baru sudah keluar? Oh iya, tentu saja ada. Ini dia. Wow. Coba lihat edisi terbatas naga super ini. Keren sekali. Kau benar. Memang keren. Anak-anak, lihatlah dulu, ya. Baiklah. Dia bisa mengalahkan raja jahat luar angkasa. Tentu saja. Gempa bumi, benarkah? Benar, tanah berguncang. Gempa bumi itu masalah yang besar. Hah? Apa ini? Aduh. Hah? Ya ampun. Ya. Apa yang terjadi? Wah. Oh, anak-anak. Oh, astaga. Peter, ayo ke sana. Hei, kau tidak apa-apa? Ya, aku tidak apa-apa. Kau bagaimana? Ya, aku juga. Tapi apa yang terjadi? Peter, Johnny. Itu Tuan, sebelah sini. Tuan. Tolong kami, Tuan. Oh, kalian tidak apa-apa, nak? Tunggu, aku akan panggil pasukan penyelamat. Baiklah, kau bisa keluar sekarang. Oh, terima kasih banyak, Roy. Untung tidak lebih buruk lagi. Iya, tidak apa-apa. Roy, sesuatu terjadi. Huh? Johnny dan Peter terjebak Huh? di toko mainan. Huh? Tolong segeralah ke sana. Baiklah, Amber, tolong urus sisanya. Baiklah, jangan khawatir. Ya ampun. Aduh, kenapa tidak bergerak? Coba dorong lebih kuat. Hei Peter, kita tidak akan terjebak di sini terus kan? Tidak akan. Tapi bisa juga. Johnny, lihat itu. Naga super melindungi kita. Naga super. Naga super, selamatkan kami. Tidak, naga super, bertahanlah. Kalian tidak apa-apa? Roy, kita selamat. Iya Peter. Iya, kita selamat. Gempa bumi adalah bencana alam yang mengerikan yang bisa membuat kerusakan serius. Sekarang akan aku beritahu bagaimana bisa terjadi gempa bumi. Kalau terjadi gempa bumi, tanah akan bergoyang dan gedung bisa runtuh. Kalau kau ada di dalam ruangan, jangan coba keluar begitu saja, tapi berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Kalau tidak ada meja, bersandarlah ke dinding dan lindungi kepala dari benda-benda yang jatuh dengan bantal atau selimut. Dan jika bangunannya runtuh, pintu tidak akan terbuka. Jadi, kau harus membuka pintunya dulu untuk menyelamatkan diri keluar. Kalau berada di luar, menjauhlah dari benda-benda yang bisa runtuh dan pergi ke tempat yang terbuka. Kalian mengerti? Mengerti. Tahu tidak, gempa bumi itu mengerikan. Ya, tanah bergoyang dan semua berjatuhan. Dan kami sudah langsung merasakannya. Gempa bumi
menakuti kami ya. Ya, gempa bumi itu sangat menakutkan. Jangan main-main dengan api. Teman-teman, di sebelah sana ada kol. Yang itu timun dan yang ini adalah bayam. Wow, keren. Hah? Sedang apa mereka di sana? Jadi, kalau aku lakukan ini, Kau sedang apa? kau membuatku Charles, kaget. ayo lihat ini. Peter akan menyalakan api dengan kaca pembesar. Apa? Peter, bermain api itu berbahaya. Ini bukan main dengan api. Ini percobaan mengumpulkan cahaya matahari dan membuat api. Lihat, berhasil kan? Wah. Apinya terlalu besar, Peter. Baiklah anak-anak, ayo berkumpul. Ayo, kita pergi. Baiklah. Sampai jumpa anak-anak. Datang lagi ya. Oh, apa yang salah dengan lampunya? Ah, kebakaran! Kalian sudah dengar? Kemarin rumah Treki kebakaran. Astaga, apa yang terjadi? Pasukan penyelamat datang untuk memadamkan apinya. Apinya sangat besar. Kau pikir kita yang menyebabkan apinya? Aneh, apinya kan sudah dipadamkan. Teman-teman, bagaimana kalau kita beritahu pada Bu Guru saja? Apa? Kau bercanda ya? Kalau beritahu guru, nanti semua keluarga kita akan tahu. Lalu pasukan penyelamat juga tahu. Nanti kita bisa dipenjara tahu. Apa? Penjara? Aku tidak mau di penjara. Jadi masalah ini tetap jadi rahasia kita, mengerti? Jangan beritahu siapapun. Tapi... Rini, apa kau dengar? Ada kebakaran di garasi Treki dan dia terluka parah. Benarkah? Apa lukanya parah? Iya, dia terbaring di tempat tidur dan diperban. Maaf, aku tidak bisa. Aku akan cerita apa yang kita buat. Apa? Jangan lakukan itu. Kau sudah janji untuk tidak cerita, kan? Aku juga, Peter. Treki terluka karena kita. Teman-teman, tolong jangan cerita. Dengar, kita harus tetap merahasiakannya. Iya, baiklah. Aku sudah pulang. Hai, Peter. Kau sudah dengar? Ada kebakaran di garasi Treki. Ibu, aku lelah. Aku mau tidur. Ada apa dengannya ya? Peter, kau menjatuhkan ini. Berikan padaku. Peter, aku kecewa kalau kau yang menyebabkan kebakaran ini. Cindy, bukan aku. Kau membuat rumah Treki kebakaran. Tidak, Ayah bukan tidak begitu. tahu anak kita bisa melakukan itu. Ibu, ayah, bukan begitu ceritanya. Peter. Johnny, Charles, apa yang terjadi pada kalian? Peter, kau melakukan ini padaku. Kau yang melakukannya. Treki, maafkan aku, maafkan aku. Ini semua salahku. Sekarang coba kalian ceritakan. Kami main dengan api, kami tidak sengaja dan membuat rumah Treki kebakaran. Karena itulah Treki terluka. Kami tidak tahu ini bisa terjadi. Kami menyesal. Kami benar-benar menyesal. Lin, aku punya buah-buahan. Treki, kau baik-baik saja? Hah? Teman-teman, kebakaran di rumah Treki disebabkan oleh korsleting listrik. Jadi tanganku terbakar sedikit. Kami sedang kau tidak terluka parah, Treki. Tunggu, memangnya apa yang kalian lakukan di garasi Treki? Jin. Teman-teman, bermain dengan api itu sangatlah berbahaya dan tidak diperbolehkan. Jangan pernah main dengan korek, mancis, lilin, atau kaca pembesar. Karena benda-benda itu bisa menyebabkan api yang besar. Terutama barang-barang seperti plastik, kertas, tisu, atau pohon itu sangat mudah terbakar. Jadi hati-hatilah, karena api kecil pun bisa berubah menjadi api yang besar. Dan kalau ada kebakaran, selalulah ingat, jangan takut dan laporkan ke 911.
Baik, kami tidak akan main api lagi. Aku tahu kalian menyesal, tapi tetap saja kalian harus dihukum. Jadi, tulis 10 lembar permintaan maaf. 10 lembar? Kami minta maaf, Jin. Bagaimana menghubungi 911? Hai semuanya, kalian sudah dengar? Meteor jatuh di hutan Vroom semalam. Iya, aku melihatnya sendiri. Cahaya sangat terang, memancar kemana-mana. Apa itu benar? Ya, tentu saja. Menurutmu, meteor itu seperti apa? Aku dengar meteor itu seperti batu hitam. Tidak mungkin. Meteor itu pasti berkilau seperti bola super. Kita bertiga akan memulai pencarian ini. Apa kalian sudah siap? Tentu. Tongkat dosing akan menemukan energi itu. Sosis jumbo yang memungkinkanmu pergi ke ujung dunia. Radio ham yang bisa menghubungi alien. Tunggu, bagaimana semua benda ini akan menemukan meteor itu? Peter, menurutku tongkatmu itu kelihatan tidak berguna ya. Hah, perhatikan ini. Hah, energi alam semesta. Aku bisa merasakannya. Lewat sini, ayo. Apa dia baik-baik saja? Entahlah. Kau yakin Peter jalannya lewat sini? Aku yakin, percayalah, ikuti saja aku. Kau yakin memang lewat sini? Sedikit lagi, ayo. Oh, lewat sini. Peter, apa kau yakin ini jalannya? Ya, aku yakin, aku bisa merasakan energi alam semesta. Sosisku! Johnny! Teman-teman. Peter! Hah? Apa itu? Di sini gelap sekali. Tapi aku merasakan sesuatu. Charles, bisa kau nyalakan lampunya? Baiklah. Wah, itu adalah... Wow, jadi ini pasti meteor. Hah? Wah! Kebakaran! Kita harus menghubungi 911. Tapi di sini tidak ada telepon. Oh, benar. Ada radio. Ya, ini pasukan penyelamat. Tolong Jin, di sini ada kebakaran. Apa? Kalian ada di mana? Kami ada di kabin di tengah hutan. Kami belum pernah ke sini, jadi kami tidak yakin. Baiklah, jangan panik. Tenang ya. Beritahu yang kalian lihat. Masih ingat jalan yang kalian lewati? Jalan yang kami lewati. Ada perempatan dan kami belok kiri. Kami melewati hutan dan menyeberangi jembatan kayu. Lalu kami jalan melewati jurang dan terjatuh. Setelah itu aku lihat kabinnya terbakar. Baiklah. Teman-teman, anak-anak melaporkan ada kebakaran di hutan Vroom. Akan kukirim lokasinya. Tolong cepat ke sana. Iya, baiklah. Heli, aku harus melewati hutan. Beritahu arahnya dari atas ya. Baiklah, Roy. Hah? Roy, ke kiri. Terima kasih. Roy, Heli. Semuanya mundur. Ya, baiklah. Sebenarnya api ini bisa menyebar dengan cepat, tapi kita bisa mengatasinya karena kalian. Untung saja. Saat kalian melihat api seperti hari ini, gunakan ponsel, telepon umum, atau telepon rumah dan hubungi 911. Yang penting adalah jangan panik dan jelaskan di mana apinya. Kalau kebakarannya terjadi di tempat yang sulit dijelaskan, lihat sekeliling untuk mencari patokannya. Seperti bangunan besar, kantor, sekolah, pohon besar, perempatan jalan, bundaran, danau, waduk, stasiun kereta bawah tanah, atau stasiun bis. Jadi petugas pemadam kebakaran bisa tahu mendengar penjelasanmu. Apa semuanya mengerti? Baik, Roy. Kami mengerti.
lari. Oh iya, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Oh iya, benar, meteor. Oh tidak, meteornya masih di dalam. Tada! Aku sudah membawanya. Meteor, meteor. Itu memang meteor. Keren. Jadi kalian menemukan meteor. Hebat sekali. Kita berhasil. Hooray! Berhati-hatilah saat petir menyambar. Ini kupu-kupu bergaris, ini kupu-kupu macan ekor layang-layang. Menurutku biasa saja. Itu hanya kupu-kupu, membosankan. Aku tahu, kalau itu kumbang aku bisa mengerti. Kupu-kupu? Wow. Charles, apa kau yang memfotonya? Iya. Oh iya, keren kan? Waktu melihatnya aku tahu itu keren. Hah? Yang benar saja. Tadi kau bilang. Wow. Lihat yang warna biru ini. Cantik sekali. Lebih bagus kalau langsung melihatnya. Benarkah? Cindy, kau mau aku menangkapnya? Johnny, kau bisa menangkapnya. Kau takut pada serangga kecil. Bagaimana aku akan menangkap kupu-kupu? Enak saja. Aku yakin kau tidak akan bisa menangkap siput. Apa? Kita lihat siapa yang bisa menangkap kupu-kupu lebih dulu. Tentu, aku tidak mungkin kalah. Apa kalian berdua berkelahi lagi? Teman-teman, kita dalam masalah. Ada hujan deras dengan petir sore ini. Benarkah? Tapi sekarang di luar cerah. Heli, cuaca itu tidak terduga. Kita harus mulai bersiap supaya tidak terjadi kerusakan di kota. Benar, kita harus memberitahu orang-orang. Benar, dan aku akan memeriksa pinggiran kota. Iya, dan aku memeriksa alun-alun kota. Bagus sekali, mari lakukan. Baiklah. Menangkap kupu-kupu itu gampang. Tidak mungkin, aku yang akan menangkap kupu-kupu biru. Kupu-kupu. Kena. Teman, yang ini kupu-kupu kuning. Wow. Apa kita akan mencari kupu-kupu biru? Ya. Hah? Apa yang dilakukan anak-anak itu? Aku yakin lewat sini. Masuklah ke jaringku. Johnny lari. Bukan ini jenisnya. Charles lari. Lari. Ayo, cepat. Kakiku sakit. Dan aku lapar sekali. Hari ini kita tidak bisa menemukan kupu-kupunya. Hujan. Ayo berteduh di sana. Penangkal petirnya sudah terpasang. Terima kasih, Roy. Tapi saat petir mulai menyambar, tetaplah di dalam atau berteduh di daerah yang lebih rendah. Berdiri di bawah pohon itu berbahaya. Di bawah pohon berbahaya. Iya, tentu saja kau bisa tersambar petir saat kau berdiri di bawah pohon. Memikirkannya saja aku sudah takut. Baiklah. Oh ya, Roy. Aku melihat anak-anak masuk ke hutan tadi. Apa? Sebentar lagi hujan. Apa mereka akan baik-baik saja? Ini tidak bagus. Kenapa tiba-tiba turun hujan? Teman-teman, itu kupu-kupu biru. Wah, itu kupu-kupu biru sungguhan. Teman-teman, tunggu. Menyingkir! Kalian tidak apa-apa? Iya. Ayo, kita pergi dari sini. Cepat! Hampir saja. Untung saja tidak ada yang terluka. Terima kasih, Roy. Kau menyelamatkan kami. Dengar ya, teman-teman, saat ada petir, di situ ada kewaspadaan. Saat ada petir, kalian harus ada di dalam ruangan. Kalau kalian sedang di luar, kalian harus berlindung di dalam bangunan atau mobil. Itu bisa membuat kalian aman karena bangunan dan mobil terpasang anti petir. Dan karena petir menyambar tempat yang lebih tinggi, kalian harus segera mengungsi dari puncak gunung, bantaran, atau jembatan. Saat kalian berdiri di bawah pohon besar, kalian bisa terkena sambaran petir jika petirnya menyambar pohon itu. Kalau tidak ada bangunan dan mobil, pergilah ke daerah terbuka.
Meringkuk agar badanmu mengecil dan tetap merunduk. Dan yang terakhir, pastikan kalian tidak memegang benda logam seperti payung atau jaring kupu-kupu, karena benda itu bisa menyebabkan kalian disambar petir. Kita berteduh di bawah pohon. Dan kami juga memegang jaring kupu-kupu. Kami hampir bisa disambar sambar petir. petir. Bagus, sekarang kalian tahu harus apa kan? Tapi, kenapa kalian sedih? Kami tidak bisa menangkap kupu-kupu biru. Hah? Wow, kupu-kupu biru. Teman-teman, kupu-kupu biru. Benarkah?